Tergeser itu layarnya matanya juling. Jadi killing me softly sebenarnya kan. Tapi tidak bisa langsung connect, tapi harus ada API-nya, penghubungnya. Usernya yang nggak enak. Iya, usernya capek. Karena dia harus fokusnya terpecah. Iya, udah kerja, antara dia daily sama dia harus ditarik untuk getting requirement. Oh iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bina Pertiwi, trust us, we are great. Sebelumnya aku mau kenalin diri dulu. Nama aku Reza. Aku yang akan mandu nih acara pada hari ini, acara metal atau melek digital yang kedua. Oke. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh jajaran BOD PT Bina Pertiwi dan juga kepada seluruh manajemen PT Bina Pertiwi dan kepada seluruh teman-teman great people semuanya. Jadi teman-teman mungkin di operation atau di head office, tim support itu pasti kan sering ya menggunakan SAP nih selama proses bekerja, transaksi dan lain-lain. Nah, kira-kira perubahan nih SAP dari ECC ke SAP S/4HANA itu tuh kenapa sih dan apa aja gitu di dalamnya gitu yang terjadi. Nah, oleh karena itu kita akan membahas, kita kupas tuntas pada hari ini nih terkait digital transformation with SAP S/4HANA gitu. Nah, hari ini kita kedatangan nih para expert dari SAP gitu kan. Nah, ini aku coba mention dikit ya. Ini ada Bapak Herjono Widakdo atau yang biasa kita kenal Pak Wid. Pak Wid ini sebagai IT team leader di PT Bina Pertiwi dan juga ada Bapak Raymonta sebagai project manager dari SAP di Agit. Oke, selamat siang Pak Wid dan Pak Ray. Oke, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, baik. Oke, baik ya. Oke, yang pertama nih Pak, sebenarnya Pak, pertimbangan apa sih Pak yang di consider sama BP gitu untuk melakukan migrasi ini dari SAP ECC6 ke SAP S/4HANA ini gitu? Oke, terima kasih Mas Reza. Jadi sebagai informasi bahwa SAP HANA ini sebenarnya sudah dirilis di bulan Februari 2015. Jadi perkembangan sampai dengan saat ini mungkin sudah di versi 2021 SP2. Nah, ini yang kita lakukan saat ini, melakukan migrasi ke S/4HANA dengan SP2. Seperti itu. Nah, kita flashback di tahun 2018. Di mana ada satu momen besar di situ, ada merger antara AMK dengan Bina Pertiwi. Nah, di situ kita melakukan enhancement di SAP BP terkait dengan pemindahan bisnis proses yang tadinya ada di AMK, kita pindahkan ke Bina Pertiwi. Ketika sudah pindah semua transaksinya ke SAP-nya BP, kan dari SAP AMK kemudian ada pemindahan entah itu dari aset, entah itu dari barang jualannya, itu seolah-olah dari Bina Pertiwi membuka PO kemudian dipindahkan ke Bina Pertiwi lagi. Itu artinya user yang ada di AMK dipindahkan ke Bina Pertiwi, sehingga jumlah usernya menjadi lebih banyak. Gitu. Nah, bagaimana kita menggabungkan antara punya AMK dengan Bina Pertiwi? Karena yang AMK nantinya sudah tidak ada transaksi lagi seperti itu. Makanya kita pindahkan punya BP, kita pindahkan ke Payung Astra sehingga digabung. Nah, dari situ kita pindah ke Payung Astra untuk user license-nya. Apa sih benefit yang kita dapatkan ketika kita pindah ke Payung Astra? Nah, saat kita pindahkan itu kebetulan Astra sendiri ada deal dengan pihak SAP, dalam hal ini pihak SAP Indonesia. Di situ benefit-benefit yang kita dapatkan adalah SML. SML itu jadi satu user itu bisa digunakan untuk SAP HANA, kemudian Fiori, SAP BW,
dan bisnis object. Yang mana sebelumnya untuk mengakses ke Fiori, untuk mengakses ke SAP BW atau ke bisnis object, itu harus mempunyai license sendiri. Yang berbeda-beda. Sehingga ketika kita pindah ke SAP ke Payung Astra, kita mendapatkan benefit itu. Dan satu lagi adalah terkait dengan direct access, di mana sebelum kita pindah ke Payung Astra, direct access ini adalah menjadi isu ketika ada satu aplikasi di luar SAP yang akan menuju ke SAP, atau sebaliknya, dari SAP akan dilempar ke aplikasi lain. Nah, sebelum dengan Payung Astra tadi, direct access itu akan dikenakan biaya. Jadi perpindahan data dari SAP ke aplikasi lain itu bisa kena biaya, sedangkan dengan ini kita sudah free. All feature ya, itu bisa diakses. Nah, dari itu maka kita menyimpulkan untuk kita migrasi ke HANA itu dikarenakan saat itu ada isu terkait dengan selesainya masa support, dari SAP ECC itu sendiri, yang itu berhenti di tahun 2022. Jadi HANA mempunyai database sendiri, yang saat ini SAP ECC itu menggunakan database Oracle. Dengan HANA nantinya kita sudah tidak membayar Oracle-nya, tapi sudah cukup dengan HANA saja, seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Wid atas tanggapannya. Mungkin dari Pak Re ada yang mau nambahin, Pak? Iya, mungkin untuk Bina Pertiwi sendiri sebenarnya ada beberapa hal juga benefitnya ke S/4HANA. Ibarat kata begini sih, kalau fitur yang sekarang terkesan masih sama saja, tapi sebenarnya engine-nya, dalamannya itu sudah berganti kalau di S/4HANA. Dengan engine yang baru, processing di SAP ketika nanti Bina Pertiwi melakukan processing itu bisa jadi lebih cepat. Tadi Pak Wid sudah mention ya, ada 4 aplikasi itu yang sekarang bisa diakses satu user. Nah, kalau dulu berarti butuh 4 server. Gampangnya butuh 4 memori. Gitu ya. Nah, sekarang kan jadi satu. Nah, ketika jadi satu berarti engine di dalamnya harus kuat untuk running 4-4-nya. Itu benefit. Kenapa benefit? Karena bagi company kita nggak perlu invest lagi untuk yang 4 perangkat tadi. Nah, dari sisi proses bisnis apa? Mungkin sekarang belum kelihatan. Mungkin. Kenapa? Karena kan manajemen punya keinginan untuk stepping by step ya. Jadi kita nggak langsung tiba-tiba berubah, semuanya berubah gitu nggak kan? Nah, tetapi banyak fitur di S/4HANA nanti yang mungkin bisa digunakan oleh Bina Pertiwi. Sekarang mungkin report di SAP masih tabular. Ya, betul. Nanti ke depan bisnis itu kan berhubungan sama insight ya. Kalau kita tabular kan insight-nya gitu yes. Nah, artinya dengan adanya SAP S/4HANA itu sudah jadi satu antara report tabular kemudian insight. Itu benefitnya begitu ya. Yang terakhir mungkin Fiori. Ya, ini mungkin SAP berusaha untuk catch up dengan perkembangan zaman yang mobile base ya, yang berusaha diikuti. Tapi juga kita perlu pahami tidak semuanya bisa dimobilekan, karena itu juga akan jadi nggak worth it. Report yang panjang masuk mobile nggak ada gunanya kan. Nah, berarti yang masuk ke mobile apa? Ya ada beberapa poin-poin lah, misalnya approval gitu ya, kemudian monitoring itu bisa di mobile. Itu bisa menjadi lebih cepat. Jadi keputusan itu akan bisa lebih cepat gitu. Kenapa sih Pak dalam melakukan proses migrasi ini itu menggunakan metode brownfield bukan greenfield? Nah, mungkin teman-teman bingung juga nih, apa tuh brownfield, greenfield, bukan susu ya teman-teman. Ini metode secara teknologi gitu. Nah, mungkin dari Bapak-bapak, dari siapa Pak mungkin yang mau dulu aja. Saya coba jelaskan kenapa kami memilih metode yang brownfield. Jadi memang saat kita diskusi dengan tim konsultan, ketika kita mau melakukan proses migrasi, kan sebelum kita mengambil keputusan apakah itu brownfield, apakah itu greenfield, kita dibantu dulu oleh konsultan untuk melihat as-is-nya SAP kita sekarang seperti apa. Karena di situ kita ada proses readiness terlebih dahulu. Seperti apa kesiapan dari SAP yang kita punya. Nah, dari situ maka kemudian kita coba gali juga terkait dengan apa sih brownfield, apa greenfield. Nah, ketika kita menggunakan metode greenfield, artinya kita membuat satu sistem yang baru. Kita membuat bisnis proses yang baru. Kita harus melakukan getting requirement atas kebutuhan-kebutuhan user. Apakah yang sekarang masih menunjang untuk bisnis proses yang ada saat ini, atau yang sekarang memang sudah ketinggalan zaman.
Sehingga ketika kita merasa bahwa ini sudah ketinggalan, ya kita memang harus bergerak menuju ke greenfield. Tapi dengan risknya adalah user akan terpecah fokusnya. Ya. Betul. Karena kita akan tarik ke project untuk membantu kami menggali apa yang akan didefine oleh user atau mungkin requirement dari manajemen, seperti itu. Berangkat dari situ, kalau kenapa brownfield? Brownfield itu memindahkan apa yang ada di SAP sekarang, dipindahkan ke HANA. Tapi tidak hanya itu saja sebenarnya. Tantangan di konsultan justru lebih berat, karena dia harus memastikan semua data yang ada di SAP lama itu harus terbawa. Contoh, report accounting. Ketika ada satu dokumen yang tertinggal, maka report itu akan menjadi tidak relevan lagi. Seperti itu. Sehingga, kenapa menjadi tantangan yang berat buat tim konsultan? Ya, kita harus memastikan data yang ada di SAP saat ini bisa pindah semua ke SAP HANA. Yang HANA. Dengan segala reportnya, dengan semua form-form print out, kemudian reporting, kemudian data-data semuanya harus sama persis dengan yang ada di SAP SEC ya? Betul. Itu yang menjadi tantangan dari tim konsultan. Kalau tim internal kan, kalau ketika kita ngomong brownfield, ya kita hanya menjaga bahwa apa yang sudah ada sekarang itu harus bisa terbawa, kemudian kita lakukan testing. Stepping, ini lompat dulu ke stepping jadinya. Ketika kita melakukan proses migrasi, kita seolah-olah memindahkan dari EC6 ke HANA. Setelah ini ready, kita lakukan testing. Apakah proses ketika create sales order benar sampai dengan billing. Kemudian ketika kita clearing AR, apakah sudah benar. Yang terintegrasi dengan vendor atau customer. Kita kan ada juga sistem integrasi dengan vendor, katakanlah dengan UT. UT kirim data ke SAP-nya BP, SAP-nya BP akan proses seperti itu kita tes semua sampai ke payment kalau itu hubungannya dengan vendor. Ada proses terima barang, ada QR, ada sampai dengan proses itu kita lakukan semuanya. Itu yang menjadi tantangan ketika kita menggunakan metode brownfield tadi. Jadi kita benar-benar memastikan apa yang ada di SAP SC6 bisa terbawa semua ke HANA. Seperti itu. Dan di HANA-nya mungkin kalau Delta yang paling krusial adalah ketika kita melihat sisi customer dan vendor. Di mana kalau di SCC ini hal yang terpisah. Vendor dan customer itu hal terpisah. Di HANA menjadi satu rumah yang sama, itu business partner namanya. Dan delta-delta itu yang perlu dijelaskan ke seluruh user. Biar tahu ya Pak, penyesuaian apa sih yang berubah itu apa, mereka menyesuaikan karena ini benar-benar beda gitu. Nah itu terkait delta. Ya. Baik, terima kasih Pak Wid. Pak Rey, gimana nih Pak menurut Bapak? Iya, yang disampaikan Pak Wid sudah benar ya. Jadi kalau ditanya kalau kita jadi konsultan yang lebih enak yang mana? Greenfield. Karena start dari awal ya Pak? Start dari awal. Jadi kalau udah dipilih brownfield itu berarti challenge-nya di konsultan itu lebih besar. Ada 3 aspek. Yang pertama itu aspek data. Makanya kita ada before after ya. Di ECC datanya reportnya A, di S4HANA harus A. Ini bukan semata-mata cuman kayak copy paste gitu kalau konversi itu ya. Ada prosesnya. Jadi yang pertama data, itu tantangannya jagain bagaimana data historical Bina Pertiwi dari tahun berapa Pak Wid? 2015. 2015 sampai dengan 2022 itu sama. Itu tantangan pertama. Kenapa itu berat? Karena ada proses untuk merubah dari ECC ke S4HANA itu ada proses otomasi yang dilakukan oleh SAP yang itu kita harus cek gitu ya. Kedua, proses bisnisnya Bina Pertiwi. Suka tidak suka Bina Pertiwi itu menggunakan SAP standar sama custom sebutannya. Nah, dua-duanya ini ketika pindah ke S4HANA harus bisa jalan. Yang paling challenging yang custom, karena kan standarnya SAP kan. Code Z. Iya, yang Z betul. Nah, itu juga harus dipastikan di S4HANA jalan. Dan ketika kita tes ya 1-2 kali atau beberapa kali harus diperbaiki. Yang terakhir adalah aspek teknikal, Mas Reza. Teknikal itu apa?
start pertama pada waktu mindahin ECC ke S/4HANA yang kita bilangnya itu proses SAMDMO, itu istilah teknis SAP. SAMDMO itu adalah proses mengkonversi ECC ke S/4HANA. Jadi dia mulai copy, sederhananya dia copy ke S/4HANA, kemudian dia convert. Karena table, istilah teknis sedikit, table antara SAP sama S/4HANA itu juga tidak sama. Nah, proses konversi itu yang membutuhkan waktu, itu yang pertama kali kita lakukan, itu juga tantangan. Makanya kita ada simulasi. Simulasi 1, 2, 3, baru kita bilang confidence, kita go, pindahin Bina Pertiwi, SAP-nya ke S/4HANA. Kalau tanpa simulasi kita juga nggak confidence, karena tetap kendalanya banyak. Begitu, jadi antara brownfield dan greenfield begitu Mas Reza. Jadi kalau greenfield itu kalau untuk konsultan ya enak lah. Lebih enak lah ya Pak ya. Cuannya juga lebih banyak ya, kalau lebih panjang. Kan dari nol banget ya Pak ya. Usernya yang nggak enak. Iya, usernya capek. Karena dia harus fokusnya terpecah. Iya, udah kerja, antara dia daily greenfield sama dia harus ditarik untuk getting requirement. Oh iya, betul. Sedangkan ketika kita melakukan metode brownfield pun kami ada tarik dulu user-usernya, key usernya untuk menceritakan sebenarnya bisnis proses dari masing-masing modul itu apa sih? Dari sales unit kah, dari sales part kah, atau dari FICO, atau dari HR gitu ya. Mereka kita tarik semua nih untuk menceritakan. Jadi seolah kayak kita belajar lagi. Belajar lagi ya, bisnis belajar pro-nya lagi, ya. bisnis prosesnya itu yang Challenge. tantangan lah, Iya, challenge tantangan. buat kita. Secara projectnya bahwa migrasi itu kita lakukan beberapa tahap. Di situ ada tes migrasi 1, itu yang kita lakukan di awal ya. Sebelum kita tes migrasi, kita coba readiness dulu. Readiness atas server yang kita gunakan. Saat proses tes migrasi 1 itu, kita mengcopy SAP yang ada sekarang, kita copy ke Sandbox, karena kita nggak mau mengganggu operasional. Jadi kita copy dari production ke Sandbox, kemudian kita lakukan readiness. Kita melihat apakah secara OS-nya sudah support atau belum. Kemudian kita cek Oracle versinya sudah support atau belum. Di tes migrasi 1 itu kemarin sempat kejadian Pak Raya, bahwa ternyata minimum requirement-nya dari Oracle dan OS-nya ternyata kurang. Akhirnya kita upgrade dulu. Kita upgrade dulu, baru bisa dijalankan tadi SAMDMO-nya. Membuat versi HANA-nya seperti itu. Nah, dari tes migrasi 1 sudah jadi server HANA, kita lakukan testing nih, internal. Tadi antara IT, kemudian dengan tim konsultan. End-to-end proses kita lakukan semuanya. Apa yang dilakukan user itu kita lakukan semuanya. Kita buatkan skenario-nya. Mulai dari create sales order sampai dengan billing. Kemudian accounting nanti ada atau finance melakukan proses clearing katanya gitu. Dari sisi pembelian, mau trade non trade kita coba semua. Proses QR-nya, proses payment-nya seperti itu. Itu kita coba semua. Nanti dari accounting, HR, payroll. Tadi yang Pak Raya bilang jangan sampai ada yang beda gitu. Gaji saya sekarang berapa, di HANA jadi double. Gitu. Kan keuntungan buat keuntungan karyawan, itu mah. Ya. Nah, hal-hal itu yang kita lakukan gitu. Setelah itu kita juga lakukan lagi tes migrasi tahap 2. Tes migrasi tahap 2 itu hasilnya nanti dipakai untuk testing UAT dengan user. Setelah kita yakin bahwa proses yang ada di HANA hasil tes migrasi 1 itu sudah benar, kemudian dilakukan adjustment atas program-programnya. Kan tidak antara HANA dengan ECC ini ada codingan yang beda. Jadi harus disesuaikan. Kita ketemu ada berapa 2000 program ABAP yang harus kita adjustment. Kita di HANA kita perbaiki, kemudian baru kita testing. Nah, itu yang apa namanya beberapa tahapan yang kita lakukan sampai dengan saat ini. Mungkin kita sudah di tahap UAT sudah selesai, kemudian kita lagi coba mau simulasi tahap ketiga. Karena kenapa kita lakukan simulasi tahap ketiga? Kami punya target bahwa migrasi itu hanya dilakukan 2 kali 24 jam. Artinya kita melakukan di hari Jumat
malam kita freeze SAP-nya, kemudian kita mulai migrasi. Hari Senin harapannya kita sudah bisa go live dan itu user bisa mengoperasionalkan seperti itu. Makanya kenapa kita mesti ada tes migrasi 1, tes migrasi 2, kemudian ada simulasi gitu. Itu untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan sesuai dengan target, tidak boleh lewat dari 24 jam kali 2. Kalau itu sampai terlewat, ya mungkin siangnya baru bisa dilakukan operasional oleh user gitu ya. Itu yang nanti akan mengganggu. Tapi mungkin lebih jelasnya Pak Ray yang bisa menceritakan detail dari proses tahapan migrasi itu seperti apa. Monggo Pak Ray. Ya, aku pikir yang dijelasin Pak Uyut mengenai tahapan itu udah tepat ya, karena kan sebenarnya Pak Uyut juga tahu banyak mengenai proses konversi ini. Cuma mungkin yang aku cuma tambahkan sedikit aja adalah kenapa perlu ada tahapan di proses konversi ECC ke S/4HANA. Tahapan itu diperlukan untuk memastikan sistem ECC yang sekarang ketika SAP-nya go live nanti tanggal 15 Agustus itu berjalan dengan baik, datanya oke, kemudian proses bisnisnya oke. Jadi tahapan-tahapan itu dibutuhkan untuk apa? Untuk memastikan setiap hal itu sesuai dengan perencanaan yang sudah kita siapkan dari awal. Jadi kalau nanti misalnya kita lihat di di perencanaan project, setiap tahapan itu tujuannya berbeda. Jadi ada yang tadi Pak Wid sudah benar ya. Ada sistem integration test, itu testing kita dengan IT untuk memastikan semua skenario-nya oke. Kemudian ada UAT yang tadi Pak Wid sempat sebutkan juga, kita sudah tes baik-baik. Kemudian dengan user ada beda. Coba bayangkan jika hanya seandainya testingnya SIT saja, kemudian kita go live. Ya. Kejadiannya apa? Yang ada crowded ya kan? Crowded, benar. Ini gimana sih IT, ini gimana sih SAP-nya? Distrust. Udah distrust, akhirnya ngomongnya S/4HANA nggak oke. Nah kan begitu ujungnya toh. Ya, betul. Nah jadi kita berusaha memastikan kondisi yang sekarang ada waktu di S/4HANA berjalan dengan baik dan bahkan mungkin lebih dalam artian apa? Untuk yang sekarang processingnya lebih cepat gitu ya. Kemudian data analitikalnya sudah di situ, Fiori udah dipakai. Walaupun mungkin fitur-fitur barunya S/4HANA sementara ini belum diimplementasikan. Kenapa? Yaitu untuk next projectnya. Tapi setidaknya kan sudah punya mesin yang baru, sudah punya produk yang baru. Jadi tahapan itu digunakan untuk memastikan setiap hal yang menjadi potensi supaya si S/4HANA-nya bermasalah, kita sudah beresin. Ya, kita sudah atasi. Sebelum nanti kita menyatakan, kan kita nanti ngadep ke Pak Mahmudi kan bilang begini ya, Pak kita udah siap go live. Kenapa kamu udah pede go live ya? Kan kita harus kasih tahu ya, Pak sudah melakukan delta analisis, Pak sudah melakukan training, trainer, Pak sudah melakukan SIT, Pak sudah melakukan UAT. Begitu. Nah, berdasarkan itu nanti beliau akan ngambil keputusan. Oke, Ray silahkan go live gitu. Jadi teman-teman gitu ya terkait proses di migrasi HANA ini gitu step by stepnya. Nah setelah ini mungkin kita lihat di kolom chat nih ada yang udah pada nanya belum nih? Dari Pak Sabar Budiman, setelah SAP HANA go live, apakah SAP lama langsung shut off? Pastinya ketika kita bilang itu go live-nya HANA, SAP yang SEC sebenarnya bisa jadi masih hidup Pak. Untuk awalnya kita matikan dulu biar nanti Bapak bisa langsung mengoperasionalkan atau melakukan transaksi di SAP HANA yang baru gitu. Karena SAP yang SEC kebutuhannya hanya untuk kita testing saja. Apakah proses ketika ada problem di HANA nantinya kita akan coba lakukan di SEC Pak. Kalau memang di SEC bisa, yang di HANA harus dibenerin. Tapi kalau ternyata prosesnya sama, berarti memang saat itu di SAP SEC-nya itu memang tidak sesuai gitu. Nah, itu SAP tetap kita hidupkan, tapi tidak untuk user, tapi hanya untuk tim IT dan konsultan untuk memastikan apakah ketika ada problem di SAP HANA nanti
itu kita coba lagi di SAP SCC. Seperti itu Pak Sabar. Ya Pak Sabar, nggak usah khawatir, itu datanya sudah akan pindah semua. Kalau misalkan Pak Sabar khawatir, mungkin boleh di screen capture aja nanti pada waktu tanggal 12 ya, report 1 atau 2 report-report yang Bapak biasa pakai. Kemudian nanti tanggal 15 Bapak login di SAP Forhananya itu, bandingin report tersebut sama atau enggak. Kalau sama berarti data Bapak yang lama sudah pindah semua. Nah pertanyaannya begini sebenarnya, kenapa dimatikan? Kalau nggak dimatikan nanti Bapak nyasar. Harusnya loginnya ke S4HANA, pindahnya ke SAP ECC. Iya, jadi itu sebabnya kenapa harus dimatikan. Nanti itu polisinya Pak Wiwit deh. Apakah nanti mungkin seminggu setelah SAP rananya go live itu mau dibukain atau hanya untuk IT, itu polisi di IT. Tapi yang pasti kalau dari sisi project, kita berharap itu memang shutdown dulu. Karena kalau enggak, nanti kita nggak tahu apakah user itu masuk di ECC atau S4HANA. Karena kita berusaha untuk membuat perubahan itu seminimal mungkin di sisi user, sehingga user tidak terlalu shock ya dengan SAP S4HANA yang baru. Oke, lanjut nih kita ke Pak Toto Baskoro. Oke, yang pertama, apakah data perusahaan yang disimpan di cloud aman? Lalu yang kedua, bagaimana kecepatan akses data yang disimpan di cloud dibandingkan dengan saat ini? Lalu yang ketiga, ketika jalur akses ke cloud itu bermasalah, apakah akses juga akan bermasalah? Saya coba jawab dari pertama ya, apakah data perusahaan yang disimpan di cloud aman? Harusnya sih aman Pak ya, harusnya aman. Kenapa? Karena Azure pun punya security yang cukup bagus, kan seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 2, ini yang memang kita belum mengukur seberapa kecepatan akses data antara di cloud maupun di on-prem. Nah ini jadi catatan kami Pak, tapi kalau kita mencoba sampai dengan saat ini rasanya hampir sama, tidak terlihat perbedaan antara cloud dengan di on-prem. Kemudian ketika jalur akses ke cloud bermasalah, nah kami saat ini mempunyai 2 jalur Pak Toto, jalur VPN. Jalur VPN itu private network antara Bina Pertiwi ke Azure. Nah, kemudian kita juga punya jalur yang biasa digunakan untuk melakukan akses ke Azure. Itu ada yang namanya Express Route. Nah, Express Route ini kita sedang coba define saat ini secara komunikasi sudah tersambung, cuma ada beberapa hal technical yang masih digali sebagai backup nanti ketika jalur yang lain mengalami masalah gitu. Jadi jangan khawatir Pak Toto, jalur ke Azure kita punya 3, Express Route itu nanti ada 2 jalur, kemudian satu lagi jalur dari VPN. Jadi ketika VPN down, otomatis dia akan ke Express Route. Tapi nantinya ke depannya Express Route itu yang akan menjadi jembatan utama atau jalan utama menuju ke Azure-nya, seperti itu Pak. Oke, kita lanjut nih ke Pak Andi Puspita. Apakah fungsi dan fitur BPNet, ESS, CRM, MMA, IDP, IPP, LMS, timesheet, dan lain-lain itu bisa dipindahkan juga Pak ke SAP HANA? Maksud kata bisa dipindahkan ini, bisa connect atau Bapak ingin memindahkan fungsinya ke SAP? Sebenarnya pengen kalau bisa dipindahin sih Pak. Oh gitu Pak Wid, dipindahkan jadi, Pak, bukan di-connect. Jadi kalau mungkin Pak Wid, kan yang kita punya satu aplikasi ya, SAP HANA itu mungkin udah aplikasi yang cukup powerful lah ya. Jadi nggak perlu kita pakai 2 aplikasi BPNet sama SAP, jadi kita login nanti pakai NRP Pak. Jadi kita tahu permohonan kita seperti apa, kemudian sekarang menggunakan 2. Semuanya udah di situ semua Pak. Karena sekarang menggunakan BPNet dan SAP, itu ada lemparan data. Nah, kalau lemparan datanya jangan khawatir, kita sudah tes Pak. Tapi kalau ke depannya apakah dari HANA itu bisa menggantikan fungsi BPNet? Bisa jadi memang ada beberapa yang bisa menggantikan Pak. Cuman perlu development. Contoh CRM, itu sebenarnya di HANA pun sudah include dengan CRM Pak, cuma pastinya kita perlu development. Nah kalau employee self service itu sebenarnya juga ada di Fiori.
Itu juga butuh implementasi tambahan gitu Pak. Jadi bottom line-nya Pak Andi begini sih Pak, ini kalau semoga saya nggak salah menerka fiturnya. Jadi kalau seandainya ke depan Bina Pertiwi punya roadmap memindahkan BPNet ke SAP S/4HANA supaya jadi single system, itu possible Pak. Cuma yang jadi permasalahan apakah fitur-fiturnya yang ada sekarang yang kayak di ISS misalnya ya, apakah 100% bisa dimasukkan ke S/4HANA Pak? Kalau enggak berarti ada custom. Nah nanti akhir-akhirnya request ini akan di-compare lagi Pak antara biaya investasinya kemudian dengan benefitnya. Mungkin yang kelihatannya oke itu yang learning management system ya Pak, karena itu satu fitur yang agak sulit di fulfill oleh banyak software. SAP itu ada HR-nya kan ada dua Pak Andi kalau di SAP itu. Ada HR yang admin, admin tuh kayak payroll gitu ya Pak. Payroll, timesheet dan seterusnya itu kita sebutnya HR-nya admin. Tapi ada HCM yang untuk people development Pak. Nah itu include di learning management system. Itu SAP punya fitur learning management system dengan kayak people development-nya juga, roadmap untuk development people juga di situ. Jadi data-data employee yang dari admin, HCM admin itu nanti dipindahkan diintegrasikan dengan yang HR learning. Jadi nanti kayak proses misalnya Bapak mau melakukan promosi gitu ya. Itu kita bisa ngambil nama employee-nya, kemudian kita evaluasi employee-nya, dikasih nilai, kemudian balikin lagi untuk naik payroll-nya. Jadi otomatis gitu Pak, nggak usah bolak-balik. Tapi again berarti IPP bisa masuk semua di Pak, performance plan, yes, plan, itu ada. Ya, betul Pak Andi, itu ada. Balik lagi ke roadmap dan requirement-nya Pak. Iya. Seperti apa? Mungkin nanti kita bisa lanjutkan lagi di fase berikutnya. Soalnya kalau Agit kan jualan Pak, jadi iya Pak, semuanya diambil Pak. Nanti. Semuanya bisa Pak ya. Iya, pasti bisa Pak. Oke, rasanya cukup. Makasih Mas Reza, Pak Wid. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Andi, semoga menjawab ya Pak dari pertanyaannya. Kita lanjut nih dari Pak Eman. Kedepannya, apakah SAP bisa dioperasikan via smartphone atau mobile nih Pak? Tadi udah sempat di-mention dikit nih Pak. Iya, aku jawab langsung aja Pak Eman. Ketika saya bilang bisa, bukan berarti semua fitur SAP itu bisa dipindahkan ke mobile. Artinya itu juga nggak worth it lah. Kan mobile phone itu kecil ya layarnya. Kemudian kita memasukkan misalnya work order deh Pak Eman kan work order ya. Kita kan harus geser-geser itu layarnya. Matanya juling. Jadi killing me softly sebenarnya kan. Jadi saya mau katakan begini, kalaupun dibilang bisa, itu yang benar-benar cocok untuk mobile. Oke, benar. Misalnya approve WO, kan WO-nya misalnya masih queuing gitu ya, Pak Eman approve WO-nya supaya bisa dikerjain. Itu oke lah, nggak apa-apa. Di Fiori nanti. Di Fiori gitu ya. Tapi kalau semuanya dipindahkan, sepertinya itu juga tidak akan kita gunakan. Yes. Kalau menurut aku begitu jawabannya. Selanjutnya nih ke Mas Irwanto. Di SAP HANA terdapat fitur digital access. Apakah nantinya bisa menggantikan SFTP sebagai media untuk bertukar data dengan sistem di luar SAP? Dengan API akan tergantikan SFTP-nya, tapi tidak bisa langsung connect, tapi harus ada API-nya. Penghubungnya Pak ya? Penghubungnya. Oke, kita lanjut nih ke Mas Ruli Sulistyo. Izin bertanya Pak, apakah dengan sistem cloud ini akan terpengaruh dengan kecepatan atau bandwidth transfer di internet yang kita pakai? Dan apa saja yang sudah dipersiapkan oleh tim IT untuk menguatkan stabilitas penggunaan SAP dengan cloud? Ya, terima kasih Mas Ruli ya. Jadi dari BP ke Azure kita menggunakan jaringan private seperti itulah. Saat ini secara koneksi itu memang cukup besar, full untuk Azure-nya. Nah, nanti di Express Route pun seperti itu. Ketika kita sudah nanti pindah ke jalur Express Route, itu benar-benar yang Express Route itu hanya untuk koneksi ke Azure-nya saja, tidak dipakai untuk akses internet yang lain. Sampai dengan saat ini sih, so far nggak terlalu menjadi isu ya untuk jalur Express Route. Karena di Express Route itu ada dua jalur primary sama secondary. Begitu primary-nya problem, secondary-nya langsung naik. Kalau dua-duanya problem, kita punya backup VPN. Jadi sudah ada 3 jalur, insya Allah bisa tidak mengganggu lah di operasional.
Oke, terima kasih untuk Pak Wiwit dan Pak Rey. Saya mewakili teman-teman panitia. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi pada hari ini. Oke, sebelumnya kita pakai dulu ya. Oke, Bina Pertiwi, trust us, we are great. Sampai ketemu di acara berikutnya. Dadah semuanya.